Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan nikmat yang terus Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Di antaranya pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk ilmi tafaqquhuddin, memperdalam pengetahuan kita tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan juga ditambahkan amal yang saleh, pahala yang berlipat ganda, dan juga mudah-mudahan Allah memasukkan kita ke dalam surga-Nya Allah. Ya, pada waktu ini kami menyiapkan seperti biasa kita akan melanjutkan, yaitu kita akan melanjutkan pembahasan kitab Mukhtasar Kitab Al-Kabair, yaitu ringkasan dari kitab Al-Kabair, yang mana kitab Al-Kabair ini adalah dikarang oleh Al-Imam Syamsuddin Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Dan juga nanti kita akan membahas tambahan, ya, yaitu Al-Muharramat wal Manhiyat, yaitu hal-hal yang diharamkan dan hal-hal yang dilarang dalam agama. Maka di dalam kitab Kabair ini kita kemarin sudah membahas dosa besar yang pertama, yaitu asyirkul billah, berbuatan syirik mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemarin sudah dijelaskan juga tentang asyirkul akbar, ya, syirik besar. Apa saja gambaran-gambaran dari syirik besar. Maka selanjutnya kita lanjutkan, yaitu tentang syirik kecil. Ya, syirik besar sudah kita bahas. Maka sekarang kita akan masuk kepada asyirkul asghar, syirik kecil. Berkata penulis atau peringkas di sini, rahimallahu ta'ala wa iyana ajma'in, ahamu madhahiri syirki al-asghar wa suwarihi, yaitu bentuk-bentuk syirik kecil dan contoh-contohnya. Ya, apa saja syirik kecil, syirik besar sudah kita bahas, ya. Syirik besar itu adalah kesyirikan yang apabila dilakukan oleh seorang hamba, kemudian dia meninggal di atas kesyirikan tersebut belum bertobat, syirik besar, maka syirik besar itu bisa menggugurkan amalan seseorang seluruhnya. Itu syirik besar, ya. Dan dia bisa menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka selama-lamanya dan tidak akan bisa masuk surga.
Ya, makanya ini menjadi dosa besar nomor satu. Ya. Asyirkul akbar ini yang paling berbahaya. Tidak ada dosa yang lebih berbahaya daripada asyirkul akbar. Dan itu adalah tujuan utama syaitan, iblis dan para tentaranya. Bagaimana agar manusia itu terjatuh kepada asyirkul akbar. Karena kalau manusia sampai terjatuh kepada syirkul akbar, meninggal dalam keadaan syirkul akbar, maka dia bisa kekal jadi temannya iblis nanti di dalam neraka jahanam, waliyadzubillah. Ya. Makanya iblis tujuan utamanya, ya, dari segala tipu daya iblis, talbis iblis, nomor satu adalah tujuan utamanya bagaimana agar manusia terjatuh kepada asyirkul akbar. Ya. Kemudian adapun asyirkul asghar, maka dia itu lebih ringan sedikit. Ya, levelnya itu masih di bawahnya syirik besar. Karena syirik kecil dia tidak menggugurkan semua amalan, tapi dia bisa menggugurkan amalan yang dimasuki oleh syirik kecil tersebut. Jadi kalau syirik besar, Pak, syirik besar maka semua amalan seumur hidupnya hancur sudah. Ya. Tapi kalau syirik kecil dia hanya menghancurkan amalan yang dimasukinya saja, yang terhinggapi oleh syirik kecil tersebut. Ya. Adapun apakah syirik kecil ini diampuni atau tidak sama Allah, ya, maka ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama kita. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Adapun syirik kecil ini, maka para ulama berbeda pendapat apakah dia termasuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni apabila Allah dipersekutukan, an yusyraka bihi. Nah, ini kan disebutkan an yusyraka. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Nah, syirik ini apakah syirik besar saja atau syirik kecil juga masuk, Pak? Nah, ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada di antara para ulama yang berpendapat sesungguhnya Allah nggak akan mengampuni dosa syirik, maka ini hanya syirik besar saja. Artinya kalau seseorang dia melakukan syirik besar kemudian meninggal belum tobat, Pak, ya, maka syirik besar nggak akan bisa diampuni, pasti akan masuk ke dalam neraka dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya. Nah, sebagian para ulama yang lain berpendapat bahwasanya syirik kecil juga masuk. Ya. Artinya kalau seseorang dia berbuat syirik kecil kemudian belum taubat meninggal, ini juga tidak akan diampuni. Ya. Meskipun ya dia tidak akan kekal di neraka selama-lamanya. Itu bedanya. Ya. Syirik kecil itu tidak mengeluarkan seseorang dari Islam, tetap muslim, Pak. Ya. Tapi syirik kecil ini nggak bisa diampuni, akhirnya apa? Akhirnya dia harus masuk neraka dulu. Ya. Digodok dulu sampai syirik kecilnya itu dosanya itu punah, ya, atau Allah merahmatinya, baru nanti masuk ke dalam surga, begitu. Itu bedanya ya, syirik besar dengan syirik kecil. Ya. Nah, jadi terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama kita. Apakah syirik kecil ini juga kalau seseorang meninggal, ya, dibawa mati dosa syirik kecil ini diampuni atau enggak? Nah, itu terjadi khilaf di antara para ulama kita. Ya. Namun tetap namanya syirik kecil adalah berbahaya, Pak. Ya, pokoknya namanya syirik mau besar mau kecil itu berbahaya, itu intinya. Ya. Maka di antara bentuk-bentuk syirik kecil dan contoh-contohnya, awalan yang pertama, ar-riya'u bil ibadati wa jami'il qurbat, yaitu adanya riya dalam ibadah, ya, dalam segala bentuk amal ibadah. Ya. Ini bentuk syirik kecil yang pertama, riya, yaitu memperlihatkan ibadah untuk makhluk, untuk manusia. Faman amila ibadatan au qurba, maka barang siapa yang melakukan suatu ibadah atau ketaatan kepada Allah, qasada biha Allah wan nas, tapi dia dengan ibadahnya tersebut, dengan ketaatannya tersebut, dia tujukan untuk Allah dan untuk orang. Ya. Jadi untuk Allah tapi juga untuk manusia.
fahuwa musyrikun syirkan asghar, maka seperti ini dia terkena syirik kecil. Ya. Ketika dia riya, maka ini adalah termasuk syirik kecil. Ya. Dia mentujukan sholatnya untuk Allah, tapi ketika di sholatnya itu, ya, dia tergoda untuk memperlihatkannya kepada manusia, maka seperti ini adalah syirik kecil, ya, riya. Wa amaluhu dzalika habitun mardudun alaih, dan amal tersebut, ya, yang kemasukan riya itu adalah tertolak, ya, gugur, enggak ada pahalanya. Wa dalilu ala dzalika, dan yang menjadi dasarnya, dalilnya adalah sabda Nabi alaihi salatu wassalam fima yarwihi an rabbih, yang beliau riwayatkan dari Rabbnya tabaraka wa taala di dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berkata, ana agna syurakai ani syirki, saya tidak butuh sekutu, ya. Saya adalah, ya, zat yang tidak membutuhkan sekutu, enggak butuh perantara-perantara, pembantu-pembantu, enggak butuh, ya. Tidak butuh tandingan. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang dia persekutukan aku dengan selainku dari dalamnya, ya. Jadi dia ibadah untuk Allah tapi juga untuk orang lain, ya. Dia sholat tapi dia perlihatkan untuk orang ini loh, biar kelihatan sholat, biar kelihatan eksis, ya, atau sungkan atau yang lainnya. Ini memperhatikan pandangan manusia, maka kata Allah Subhanahu wa taala, taraktuhu wa syirkah, aku tinggalkan dia dan kesyirikannya tersebut, ya. Maka di sini, ya, amalan tersebut adalah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggalkan sama Allah. Makanya di dalam hadis yang lain, ya, di hari kiamat ketika manusia diganjar dengan pahala, maka kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang-orang yang riya, silahkan Anda mencari pahalanya, ya, kepada orang yang kuntum turauna fihi amalahu, kepada siapa yang kalian perlihatkan amalannya, ya. Jangan minta balasannya kepada saya, tapi silakan minta kepada orang yang kalian dulu perlihatkan amalan tersebut untuk mereka, ya. Nah ini, ya, hendaknya kita berhati-hati, ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar, yang paling aku khawatirkan atas diri kalian adalah syirik kecil. Maka para sahabat bertanya, wa ma syirkul asghar ya Rasulullah, apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-riya, itu adalah riya, ya. Kemudian beliau ngasih contoh, yaitu seseorang dia memperbagus sholatnya, menghias sholatnya karena pandangan manusia, ya. Nah terus bagaimana kalau kita terhinggapi riya seperti ini, ya, ketika sholat, ya, kita ada pikiran, aduh, ya, orang-orang ngeliatin saya nih, saya harus lebih khusyuk begitu, ya. Maka harus dilawan seperti ini, Pak, ya. Maka kita harus, ya, membisikkan kepada jiwa kita, enggak, ini adalah untukmu ya Allah, semua sholat saya ini adalah untukmu ya Allah, begitu, ya. Maka ketika kita sudah, ya, timbul bisikan seperti itu, ini sudah mengusir riya tersebut. Ketika riya itu kembali, Pak, ya, datang lagi, waduh, si fulan ngeliatin kayak ini, saya tambah khusyuk lagi, ini harus diusir lagi. Enggak, salat saya adalah untukmu ya Allah, begitu, ya. Jadi itu bagaimana kita mengusir syirik kecil, ya. Dan syirik kecil ini kadang tidak terasa, ya. Jadi enggak mesti kadang kita terbuai, Bapak Ibu sekalian, dengan syirik kecil ini, ya. Seakan-akan kita ibadah, padahal tujuannya adalah biar dilihat orang, ya. Sangat-sangat, ya, lembut, ya, tidak terasa. Makanya ini adalah sesuatu yang paling ditakutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Karena maka kata Nabi SAW, inna akhwafu, yang paling saya takutkan. Dosa-dosa itu kan banyak, Pak, ya. Namun di antara yang paling beliau khawatirkan adalah syirik kecil ini, ya. Karena bisa menggugurkan amalan seseorang, ya. Bahkan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inna, yang saya, berarti beliau ini yang khawatirkan, ya. Beliau sendiri tahu bahayanya. Akhwaf, yang paling beliau takutkan, ini yang kedua, ya. Alaikum, atas diri kalian, atas para sahabat, Pak. Generasi terbaik dari umat ini saja beliau khawatirkan
apalagi generasi-generasi setelah mereka. Ya. Jadi syirik kecil ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Ya, makanya di dalam diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia itu lebih samar ya daripada min dabibi namli, suara langkah semut. Ya. Hitam di malam yang di batu yang hitam, di malam yang kelam gitu, malam yang gelap gulita. Ya. Jadi lebih samar daripada langkah semut. Ya. Kalau orang jalan kan masih kedengaran, Pak. Apalagi baris-baris krok 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 kedengaran, Pak, ya. Tapi coba kalau semut baris berbaris, Pak, tidak kedengaran, Pak. Ya. Jalannya saja enggak kedengaran. Ya. Maka ini adalah sesuatu yang sangat-sangat berbahaya, ya. Karena sering sekali kita beramal ya tanpa terasa di situ kita melakukan riya, maka harus berhati-hati. Jadi ini bentuk yang pertama Bapak Ibu sekalian, yaitu ar-riya, ya. Selanjutnya bentuk yang kedua, wa min aktsari suwari syirkil asghar al-muntashiratul yaum. Di antara bentuk fenomena syirik kecil yang banyak tersebar pada hari ini adalah al-halfu bi ghairillah, yaitu bersumpah dengan selain nama Allah. Ya. Bersumpah dengan selain nama Allah. Ya. Maka ini adalah termasuk bentuk syirik kecil, Pak. Karena di antara definisi syirik kecil kata para ulama adalah syirik-syirik dalam ucapan, ya. Syirik-syirik dalam ucapan yang tidak sampai ke derajat keyakinan. Jadi hanya di ucapan saja, nggak sampai keyakinan. Ya. Ya, di antaranya ini bersumpah dengan selain nama Allah. Ya. Kalau seseorang itu dia bersumpah dengan selain Allah, tapi masih menurut dia Allah yang paling agung begitu. Ya. Ini cuma ya saya bersumpah aja, kayaknya kok keren begitu kan? Ya, dia bersumpah dengan selain nama Allah. Ya. Maka ini termasuk syirik kecil. Tapi kalau dia berkeyakinan bahwasanya yang dia bersumpah dengannya ini itu sama dengan Allah atau apalagi lebih daripada Allah, maka saat itu dia telah melakukan syirik besar. Ya. Nah, dilihat keyakinannya. Ya. Maka di sini bersumpah dengan selain Allah, kalau cuma di lisan saja, maka ini adalah syirik kecil. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Ya. Makanya di sini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah kesyirikan, Pak. Ya. Namun dilihat sekali lagi, kalau keyakinannya Masya Allah lah yang paling agung, ya, ini cuman ya di lisan saja, maka ini adalah syirik kecil. Tapi kalau sampai berkeyakinan, ya, misalnya dia bersumpah dengan apa misalnya, Pak? Bersumpah dengan makhluk, ya, demi apa misalnya, demi Ka'bah misalnya, demi yang lain, ya, maka itu adalah syirik kecil, ya. Syirik kecil. Tapi kalau disamakan dengan Allah, ya, atau bahkan lebih dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu bisa sampai derajat syirik besar, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, ala innallaha yanhakum an tahlifu bi abaikum. Ketahuilah sesungguhnya Allah telah melarang kalian untuk bersumpah dengan bapak-bapak kalian. Artinya orang-orang jahiliyah dulu, Pak, itu sering bersumpah dengan bapaknya, demi ayah saya, begitu. Ya. Maka ini ya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Man kana halifan, maka barang siapa yang dia mau bersumpah, ya, falyahlif billah aw liyasmut, hendaknya dia bersumpah dengan nama Allah atau lebih baik atau diam. Ya. Jadi kalau mau bersumpah harus dengan nama Allah, nggak boleh dengan selainnya. Ya. Tapi Ustaz, bagaimana di Al-Quran kok sering ada sumpah-sumpah dengan makhluk? Ya, misalnya wasyamsi, ya, apa, demi matahari. Kemudian wal fajri, demi fajar. Ya, wal adiyati dobha, demi kuda-kuda perang, gitu kan? Ya.
Di Al-Quran kok ada sumpah dengan apa? Dengan makhluk selain Allah. Nah itu gak boleh. Nah, maka kata para ulama, kalau sumpah dengan makhluk itu adalah boleh untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Jadi Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya untuk mengagungkan makhluk-makhluk tersebut boleh. Ya. Adapun hamba maka nggak boleh bersumpah dengan selain Allah, begitu. Ya. Jadi jangan bingung. Misalnya kita, sumpah dengan selain Allah nggak boleh. Misalnya demi cintaku padamu misalnya, ya kan? Oh itu nggak boleh. Itu sumpah dengan selain Allah. Itu di Al-Quran ada wasyamsi wa duha, demi matahari, ya. Wal qamari, demi bulan, ya. Itu boleh, ya. Oh itu Allah yang bersumpah, Mas, gitu. Ya. Kalau Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya boleh. Tapi kalau makhluk nggak boleh bersumpah kecuali dengan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena sekarang kan banyak, ya. Kadang aneh-aneh apa misalnya semesta, sekarang baca kan semesta merahmati, semesta meridhoi. Ini ya bukan dari Islam, ya. Apa mana semesta, ya? Kalau kita Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, Allah yang meridhoi, Allah yang merahmati. Ya, iya betul. Ya. Semesta apa kan anak-anak sekarang macam-macam ya, Pak. Ya. Maka seperti ini harus ditinggalkan. Ya, termasuk dalam bersumpah. Ya. Maka harus demi Allah. Hanya pernah ada seorang sahabat bersumpah, ya, wal Ka'bah, demi Ka'bah. Maka ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Katakanlah wa rabbil Ka'bah. Katakanlah demi Rabbnya Ka'bah, ya. Demi pemiliknya itu siapa? Demi Allah, gitu. Fala yajuzu lil muslimi an yahlifa bi ghairillah. Maka tidak boleh bagi seorang muslim untuk bersumpah dengan selain Allah. Hatta law lam yaqsid ta'dhimal mahluf bihi. Meskipun ucapannya itu bukan saya enggak mengagungkan kok, ya. Artinya kalau demi Allah kan memang mengagungkan Allah kan. Misalnya demi apa misalnya, itu bukan sumpah yang sifatnya pengagungan, ibadah apa, enggak kok, ya. Maka tetap tidak boleh, ya. Kalau sudah bersumpah demi, ya, maka semuanya harus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, meskipun bukan apa? Untuk pengagungan yang dia sumpahkan itu, tetap enggak boleh, ya. Wa hatta law kana man yahlif bihi nabiyyan aw rajulan shalihan. Ya, siapapun makhluk itu tidak boleh untuk kita bersumpah dengannya. Meskipun apa malaikat misalnya ataupun nabi rasul, ya. Maka jangan demi Allah dan demi apa misalnya makhluk nggak boleh, Pak. Ya, demi Allah saja sudah. Ya. Maka tidak boleh bersumpah dengan makhluknya, siapapun makhluk itu. Ya. Kama la yajuzul halafu bil Ka'bah, tidak boleh juga bersumpah dengan Ka'bah. Ya. Wala bil amanah, atau dengan amanah, wala bisyarafi wala bi hayati fulan, atau dengan kemuliaan si fulan, ya. Demi kemuliaan siapa begitu nggak boleh juga, ya. Karena ada memang, ya, demi kemuliaannya Rasul misalnya, ini nggak boleh, Pak, ya. Cuma hanya boleh apa? Demi Allah, ya. Wala bi hayati nabiyyin awwalin, tidak boleh bersumpah dengan kehidupan nabi atau kehidupan wali. Wala yajuzul halafu bil abad, tidak boleh bersumpah dengan ayah, walal ummahat atau ibu, wala bil walad ataupun dengan anak, ya. Wala bi ra'sil aulad, atau kepala anak, macam-macam, Pak, ya. Wala bi barakati fulan, atau dengan keberkahannya fulan, enggak boleh, ya. Wala bi maqamih, atau kedudukannya fulan juga tidak boleh. Kullu dzalika haram, semuanya itu adalah diharamkan oleh Allah, ya. Wa inna ma yajuzu faqat al-halafu billahi ta'ala. Yang boleh hanyalah bersumpah dengan nama Allah, wa asma'i, atau dengan asmaul husna boleh, Pak. Ini nama-nama Allah kan banyak. Ada berapa nama Allah, Pak? Tidak terhingga. Ya, bukan 99, Pak, tapi nama Allah itu tidak terhingga. Ya. Jadi hadis innalillahi tis'atan wa tis'ina asman, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Ini adalah bukan pembatasan, kata Imam Nawawi. Ya, kayaknya sudah kita bahas dulu, Pak, ya. Bukan pembatasan, ya.
Akan tetapi yang dimaksud dalam hadis itu adalah barang siapa yang mengumpulkannya, menghitungnya, menghafalnya, mengamalkan 100 nama di antara nama-nama yang banyak, dia kumpulkan, dihafalkan 100 atau 99, ya, 100 kurang 1, maka dia akan masuk ke dalam surga itu. Ya. Tapi bukan pembatasan, Allah cuma punya 99 nama. Ya. Dalilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan doa, Pak. Ya. Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak, ya Allah, aku memohon kepadamu dengan semua nama-nama milikmu. Samaita bihi nafsak, yang kau beri dirimu nama dengan nama tersebut. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau nama-nama yang kau ajarkan kepada, ya, di antara para makhlukmu, diajarkan kepada malaikat, diajarkan kepada para rasul misalnya, ya, diwahyukan kepada mereka. Au anzaltahu fi kitabik, atau nama-nama yang kau turunkan di dalam kitab-kitabmu, ya. Au bimastahsa'ta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama-nama yang engkau simpan di dalam ilmu gaibmu di sisimu. Berarti ada nama-nama yang Allah simpan yang nggak ada yang tahu, Pak. Berarti nama-nama Allah itu ada berapa? Ya, nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi bukan nama Allah itu bukan cuma 99, nggak ada, Pak. Ya, seperti misalnya saya punya uang di kantong saya ini 99.000 misalnya. Ya, apakah berarti harta saya cuma 99.000? Enggak, ya. Di kantong yang lain mungkin ada, di dompet mungkin ada, di rumah mungkin ada, gitu. Ya. Jadi itu. Maka boleh bersumpah dengan nama-nama Allah, ya. Demi misalnya demi Ar-Rahman, demi Ar-Rahim, ya, boleh. Atau juga boleh bersumpah dengan wasifati, dengan sifat-sifat Allah, ya, dengan sifat-sifat Allah. Misalnya wa izzatillah, demi kemuliaan Allah, boleh, ya. Nah, ini boleh. Namun apabila bersumpah dengan makhluk, ya, maka enggak boleh sama sekali. Wa man waqa'a khata'un fi syai'in min hadhil aiman al-muharramah, maka barang siapa yang terjatuh ke dalam kesalahan bersumpah dengan selain Allah, ya, ini kan haram, Pak, ya. Maka apa yang harus dia lakukan? Fa alaihi an yaqul la ilaha illallah. Ketika seseorang keliru, ya, dia terjatuh kepada maksiat yang satu ini, yaitu bersumpah dengan selain Allah, dia harus mengucapkan la ilaha illallah, ya, sebagai penghapusnya, Pak. Wa yastaghfirullah, kemudian dia beristighfar, minta ampun kepada Allah. Wa yatubu alaihi, dia bertaubat kepada Allah. Wa la ya'udu limisli hadza, dan jangan sampai balik melakukan kesalahan yang sama. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man halafa faqala fi halafihi billata wal uzza, barang siapa yang bersumpah kemudian dia mengucapkan di dalam sumpahnya itu demi Lata dan demi Uzza, ya, berarti kan selain Allah, Pak, ya, falyaqul, maka hendaknya dia mengucapkan la ilaha illallah, ya. Berarti barang siapa yang dia pernah bersumpah dengan selain Allah, maka dia harus mengucapkan la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Ya. Nah, ini, ya, bahayanya bersumpah dengan selain Allah, termasuk syirik, ya. Kalau cuma sebatas lisan saja itu syirik kecil, ya. Kalau sampai keyakinan, ya, dia mengagungkan yang dia sumpahi itu, ya, jadi demi apa begitu, ya, bah apa begitu, patung apa atau pohon apa, ya, dia bersumpah, atau dengan hewan apa, ya, maka dan dia mengagungkan itu yang dia bersumpah dengannya, maka saat itu dia telah melakukan asyirkul akbar. Nah, itu bahaya, ya. Tapi kalau cuma di lisan saja termasuk apa, Pak? Syirik kecil, ya. Misalnya ada lagu apa begitu, Pak, ya, dulu kan, demi apa dia ucapkan juga, Pak. Ah, itu syirik kecil, Pak, ya. Itu syirik kecil, dan syirik kecil itu tetap namanya syirik, itu tetap bahaya, Pak, ya. Karena tadi kata Allah firman kan, sesungguhnya innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi, Allah enggak akan ngampuni apabila Allah dipersekutukan, ya. Nah, takutnya syirik kecil juga masuk di situ, Pak. Maka kita harus apa tadi? La ilaha illallah. Kemudian beristighfar, bertobat, minta ampun kepada Allah, ya. Karena syirik sekecil apapun itu tetap lebih besar daripada dosa besar yang lainnya, Pak, ya. Syirik meskipun kecil, Pak, itu dosa-dosa besar yang lain tetap kalah bahayanya.
Makanya kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, li an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya atau ahwanu alayya minan ahlifa bi ghairihi shadiqan. Saya bersumpah dengan nama Allah tapi bohong, ya, masih lebih enteng, lebih ringan daripada saya bersumpah dengan selain Allah tapi jujur. Ya. Jadi saya bersumpah dengan nama Allah tapi bohong. Demi Allah saya melakukannya, padahal enggak, bohong Pak. Ya, demi Allah saya enggak melakukannya, padahal melakukannya. Ini kan dosa Pak ya, bersumpah dengan Allah tapi bohong dosa besar Pak. Pakai nama Allah untuk berdusta saja dosa besar. Ini pakai ditambah sumpah lagi, ya, dosa besar Pak. Tapi kata Abdullah bin Mas'ud, saya bersumpah dengan nama Allah tapi bohong, ya, masih lebih enteng daripada saya bersumpah dengan selain Allah tapi jujur, ya, demi apa, demi mbah apa, ya, tapi jujur benar-benar, ya, serius. Wah, itu malah masuk syirik, bahaya, ya. Makanya syirik sekecil apapun tetap lebih berbahaya, ya. Wa aidan hunaka alfadun syirkiyatun muharramah, dan juga ada lafaz-lafaz lain Pak, ya, sebagaimana tadi kata para ulama, syirik kecil itu biasanya syirik fil alfaz, dalam ucapan-ucapan, tapi nggak sampai keyakinan, itu biasanya, ya. Maka ada lafaz-lafaz syirik lainnya juga Pak, termasuk, ya, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi sering diucapkan oleh masyarakat, ya, oleh kaum muslimin bahkan, ya. Wa yastashilunaha, dan dianggap remeh, dianggap gampang, kecil, ya. Seperti ucapan sebagian manusia, tawakkaltu 'alallahi wa 'alaika, saya bergantung kepada Allah dan saya bergantung kepadamu. Ini enggak boleh Pak, ini syirik, ya. Au qauluhum, atau ucapan orang-orang misalnya, laisa li illallah wa anta, tidak ada tempat bergantung bagi saya kecuali Allah dan kamu. Nah, ini juga syirik Pak, ya. Begitu pula ucapan laulallah wa fulan, seandainya bukan karena Allah dan karena kamu, nah, ya, ini juga syirik, ya. Hadza minallah wa minka, ini adalah rezeki dari Allah dan darimu. Nah, ini juga syirik kecil Pak. Au Allahu li fis sama wa anta li fil ard, atau ucapan Allah penolongku di langit dan kamulah penolongku di bumi. Nah, ini juga ini enggak boleh Pak, ya. Kullu hadhil alfad syirkiyatun la yajuz talaffuz biha. Semua lafaz-lafaz tersebut adalah lafaz-lafaz termasuk syirik Pak, ya. Karena menyamakan Allah dengan makhluknya, ya. Menyamakan Allah dengan makhluknya. Tidak boleh kita mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, ya. Jadi kalau bukan karena kamu, wah saya pasti sudah, seperti ini Pak, ya. Maka ucapkanlah laulallah wahdah, ya. Seandainya bukan karena Allah, ya, saya pasti nggak selamat, ya. Makanya sering di dalam kitab-kitab para ulama, laula al kalb, ya, seandainya bukan karena anjing ini pasti maling itu pasti sudah masuk. Nah, seperti ini nggak boleh, ya. Kalau bukan karena Allah saja, itu yang harusnya kita. Kalaupun mau seperti itu, maka laulallah summa, ya. Kalau bukan karena Allah kemudian, nah ini boleh Pak, ya. Kalau bukan karena pertolongan Allah kemudian karena pertolonganmu, nah ini ada perbedaan. Kalau kemudian Pak, berarti Allah lah penyebab utamanya, kamu ini cuma perantara saja, ini boleh, ya. Tapi kalau wah semua ya karena kamu semuanya, seperti ini, sebaiknya seorang muslim hendaknya dia mengucapkan semua karena Allah, ya, kemudian karena pertolonganmu, ini boleh, ya. Maka ya semua itu adalah bentuk-bentuk syirkiyat, ya. Au bima yumathilu fil mana, atau kata-kata lain yang semisal dengan itu Pak, ya, menggantungkan antara, ya, menyamakan antara Allah dengan makhluknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadis sahih riwayat Abu Dawud, la taqulu, janganlah kalian mengucapkan masyaallah wa syaa fulan, ya, semua adalah kehendak Allah dan kehendaknya fulan. Nah, ini menyamakan, nggak boleh. Walakin qulu, akan tetapi katakanlah masyaallah tsumma syaa fulan, semua adalah dengan kehendak Allah kemudian dengan, ya, karena si fulan. Nah, itu boleh, ya. Tapi kalau karena Allah dan kamu, nah ini nggak boleh. Atau karena kamu semuanya, nah ini juga nggak boleh, ya. Maka selalu seorang muslim itu Pak
hendaknya mengingatkan dirinya, hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nggak mungkin kita ini hidup, ya, dapat matahari, dapat udara, darah masih mengalir, jantung masih berdetak, semuanya adalah Allah. Ya. Nggak ada hubungannya dengan makhluk. Ya, sehebat apapun makhluk itu, bukan dia yang gerakkan jantung kita, Pak. Bukan dia yang ngasih kita ruh, ngasih kita akal, nggak ada. Allah semuanya, Pak. Maka jangan disamakan Allah dengan siapapun juga. Allah sudah ngasih kita semua ini, ya. Maka pantas kita beribadah hanya kepadanya. Ya, semua ini kan yang ngasih Allah semua, Pak. Ya. Kemudian hamba malah ya menyamakan Allah dengan selainnya. Apa itu tidak kebangetan, Pak. Ya. Sampai seperti itu, ya, tidak berterima kasih, tidak bersyukur kepada ya zat yang sudah memberikan kepadanya seluruh kebaikan. Wa kadzalika kullu ibaratin fiha sabbudahri. Begitu pula ucapan-ucapan yang ada celaan terhadap zaman, terhadap waktu, itu juga tidak boleh, Pak. Ya. Sebagaimana ucapan orang-orang, la'anallahu hadaz zaman al-aswad. Allah melaknat zaman yang kelam ini, waktu yang buruk ini. Nah, ini tidak boleh, Pak. Ya, karena di situ ada makna mencela waktu, mencela zaman. Atau ucapan lainnya, az-zamanu ghadarun malahu aman. Zaman ini buruk sekali, tidak ada keamanan, tidak ada kebaikan. Nah, ini juga nggak boleh, ya, karena mencela waktu. Atau ucapan lainnya, hadisatu nahsin, ini waktu sial, ya, sial nih gitu, nggak boleh, ya. Atau ini hari sial, hari buruk, ya, juga tidak boleh, Pak. Ya. Wa kullul ibarat allati fiha sabun lidahri. Maka semua ucapan yang ada pencelaan terhadap zaman, ya, celaan terhadap waktu, ya, ta'khudul hukmu nafsuhu, maka seakan-akan mencela Allah Subhanahu wa taala. Li'anna sabad dahri yarji'u 'ala Allah, karena celaan kepada zaman itu sama dengan kembali celaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang menciptakan zaman ini, ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yasubbu banu adam ad-dahra, anak manusia mencela zaman, wa ana dahru, padahal akulah zaman. Artinya akulah yang menciptakan zaman, biyadil lail wan nahar, di tangankulah, ya, siang dan malam bergantian. Allah lah yang mempergantikan siang malam, ya, menjadi hari, menjadi minggu, menjadi bulan, ya. Maka janganlah kita mencela waktu, ya. Ini zaman edan misalnya, itu kan sering, Pak, ya. Ini nggak boleh, Pak, sebenarnya, ya. Karena yang edan itu ya sebagian manusianya yang ada di zaman itu. Jadi nggak bisa kita, ya, ini zaman apa begitu, jangan, Pak. Ya, nggak boleh, ya, dilarang. Wa yakhudul hukma nafsahu fil tahrim, ya. Qulul asma'il mu'abbadah li ghairillah. Juga yang diharamkan adalah yaitu nama-nama, ya, yang sifatnya penghambaan disandingkan dengan selain Allah, ya. Jadi nama-nama yang hamba yaitu nama-nama abd, ya. Abd itu kan artinya hamba. Maka harusnya digandengkan dengan Allah, Abdullah, ya. Maka atau Abdul Rahman atau Abdul Rahim, Abdul Ghafur, Abdul Ghaffar, misalnya Abdul Karim dan lain sebagainya, ya. Digandengkan dengan nama Allah, maka itu jadi baik. Tapi ketika digandengkan dengan selain Allah, itu haram, Pak, nggak boleh, ya. Seperti Abdul Masih, nah ini nggak boleh. Atau Abdul Husain, Abdul Husain, hambanya Husain, ini nggak boleh, Pak, hambanya Allah, ya. Abdul Rasul, hambanya Rasul, nggak boleh, ya. Karena kadang sering kita mendapati namanya, misalnya nama mahasiswa itu misalnya Abdul apa begitu, ya. Ya, loh kok kamu hambanya ini gitu, ya. Maka diganti, ya. Atau Abdul Nabi, hambanya Nabi, ya. Maka semua nama yang isinya adalah penghambaan itu tidak boleh disandingkan kepada selain Allah, ya. Nah, ini bentuk syirik kecil yang keberapa, Pak? Yang kedua. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi adalah riya, ya. Yang pertama tadi riya dalam ibadah, termasuk
memperlihatkan amal dengan foto-foto, ya Pak, itu berhati-hati ya, dengan selfie ya. Maka jangan sampai ya, karena kita ketika memposting foto kita di media sosial itu kan memang pengen dilihat ya. Kalau enggak untuk apa begitu kan ya. Maka berhati-hati ketika memang itu adalah ibadah ya, kecuali memang jika di situ ada maslahat Pak ya, boleh memperlihatkan amalan jika di situ memang ada maslahat ya, maka boleh. Misalnya kita memperlihatkan agar orang-orang juga semangat untuk meniru ya. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ya kan minta sedekah kepada para sahabat. Siapa yang mau sedekah nih? Nggak ada yang sedekah. Itu datanglah satu sahabat, datang membawa satu mud ya, satu genggam gandum ya. Ini ya Rasulullah begitu. Sedikit Pak ya. Maka setelah itu yang lain terinspirasi, baru datang para sahabat bawa harta ini bawa ya. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun gembira di situ ya. Kemudian kata beliau, man sanna sunnatan hasanatan fil islami ya, barang siapa yang membuat contoh yang baik dalam Islam ya, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya ya. Jadi kalau niatnya adalah untuk ditiru, maka itu adalah boleh ya. Tapi kalau tujuannya adalah untuk dipuji, nah itu adalah riya ya. Nah ini harus hati-hati karena tipis sekali itu Pak. Pengen ditiru sama pengen dipuji itu tipis sekali. Nah, ya, maka harus berhati-hati ya. Jadi itu yang pertama tadi riya, yang kedua adalah bersumpah ya dengan selain Allah ataupun lafaz-lafaz yang berisi kesyirikan ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga di antara bentuk syirik kecil adalah at-tatayyur ya. At-tatayyur yaitu percaya kesialan ya, tatayyur ya. Wa huwa tasya'um ya, yaitu merasa sial ya. Atau tatayyur ini ya intinya adalah segala bentuk penyerahan nasib kita kepada selain Allah itu ya. Ketika kita menyerahkan nasib kita kepada sebab ya selain Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita hanya meyakini itu hanya salah satu sebab saja, tapi tetap Allah lah penyebabnya yang utama ya, maka ini syirik kecil Pak. Tapi kalau sudah meyakini benda ini sama dengan Allah nih, atau dia bisa memberikan manfaat ya selain Allah, nah ini sudah bentuk syirik besar ini ya. Dan ini bentuk penyerahan nasib ya. Contohnya kita lihat di sini, wa aslu lafzi tatayyur wa tiyarah minat ta'ir ya. Kata-kata tatayyur Pak atau tiyarah itu dari kata-kata ta'ir, maknanya adalah burung ya, maknanya adalah burung. Nah apa hubungannya syirik sama burung Pak gitu kan ya? Hubungannya adalah li'annal araba kanat idza arada ahaduhum amran, karena dahulu Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu ya, kenapa namanya kok burung? Nah syirik kok ya, tatayyur kok burung Bu ya, karena orang-orang Arab dahulu jahiliyah itu mereka kalau mau melaksanakan suatu perkara, suatu hajat Pak ya, baik itu safar keluar kota atau mau berdagang ya, atau mau nikah ya, atau apa saja ya, maka ya mereka menggebrak burung begitu ya, atau ngelempar burung ya. Zajara ta'iran, dia kagetin itu burung ya, atau hewan atau apa saja ya. Fa in dhahaba yaminan, kalau burung itu ke kanan ya, woi begitu ke kanan atau dilempar, walaupun burungnya ke kanan Pak ya, maka mereka pun melaksanakan hajat mereka itu. Kanan, wah jadi nikah nih ya, wah jadi kita safar nih begitu ya, tergantung burungnya itu Pak ya. Tapi kalau burungnya itu ke kiri, tasya'ama, mereka pun wah sial nih ya, wah nggak jadi gitu, nggak jadi kehajatan ya kan ya. Waraja amma arada, mereka pun tidak jadi melaksanakan keinginannya tersebut ya. Makanya disebut tatayyur itu, karena dia menyerahkan nasibnya kepada burung gitu
Paling umum itu dengan burung. Ya. Karena dia menyerahkan ya nasibnya. Wah, kalau ini saya melaksanakan hajat ini wah bahaya nih, gitu karena burungnya ke kiri. Nah, dia menyerahkan nasibnya, rezekinya itu kepada burung, Pak. Ya, dan ini kan banyak. Ya sampai sekarang masih banyak. Ada nggak, Pak? Ada. Menyerahkan kepada burung, ada suaranya, cuing cuing cuing. Wah, ini rezeki nih, gitu kan. Perenjak, gitu kan ya. Perenjak ya, Pak. Ya, wah rezeki, Bu, begitu kan. Atau misalnya burung yang serem itu, Pak, cuing cuing gitu ya. Waduh, ada yang meninggal nih, begitu. Nah, seperti ini karena hidup mati seseorang, rezeki dan lain sebagainya itu bukan di suaranya burung, gitu ya. Bukan pada burung, tidak ada hubungannya dengan makhluk sama sekali, Bapak Ibu sekalian ya. Tapi kalau benar Ustaz, bolak-balik benar ya sudah, qadarullah itu berarti pas saja, Pak ya. Coba dicari nggak benernya pasti lebih banyak, Pak. Orang yang meninggal di jalan nggak ada burung, nggak ada apa, kecelakaan di jalan tol itu banyak, nggak ada burungnya ya. Maka ya tidak ada hubungannya antara makhluk dengan kematian seseorang. Ya kalaupun ada itu ya adalah was-was dari syaitan, Pak. Ya. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, beliau menghukumi orang yang berbuat seperti ini, menyerahkan nasib kepada selain Allah. Kata beliau, at-tiyaratu syirkun, percaya kepada kesialan ini adalah termasuk kesyirikan. Ya. Termasuk apa, Pak? Kesyirikan. Kalau dia meyakini tetap Allah semualah yang ini, ya. Tapi saya percaya burung ini juga ya sebagai salah satu tandanya. Nah, seperti ini menjadikan sesuatu sebab yang mana Allah tidak menjadikan itu sebagai sebab, ini adalah syirik kecil. Ya. Tapi kalau meyakini benar-benar burung inilah, ya, hewan inilah atau selain Allah yang bisa memberikan manfaat atau menolak kemudaratan, kalau sampai derajat keyakinan itu bisa syirik besar. Ya. Nabi SAW pernah bersabda, laisa minna man tatayyara au tutuyyiralah au takahana au tukuhinalah. Bukan termasuk golongan kami orang yang dia bertatayur atau ditatayurkan. Ya artinya jangan gini loh, nanti kamu kualat gini. Oh iya begitu ya. Baik orang yang dia sendiri atau dia yang dikasih tahu, ini yakin. Au takahana au tukuhina lahum, atau orang yang pergi ke dukun minta diramal atau yang dikasih tahu sama dukunnya, ya, maka bukan termasuk golongan kami. Hadis riwayat Tabrani di dalam Al-Mu'jamul Kabir. Ya. Wa yadkhulu fi hadzal i'tiqad al-munafi li kamal tauhid, termasuk dalam bentuk ini, ya, termasuk dalam bentuk amalan yang bisa mengurangi tauhid, kesempurnaan tauhid seseorang. At-tasya'um bil asya', yaitu percaya kesialan dalam benda-benda, ya, ataupun makhluk-makhluk. Contohnya misalnya katar zawaj fi syahri Safar, yaitu tidak menikah gara-gara bulan Safar, ya, bulan Safar. Oh jangan bulan ini bulan jelek, ya, nggak usah kawin nanti, ya, tahun depan aja misalnya. Nah seperti ini, ya, ini bisa ya membahayakan tauhid seseorang, karena termasuk apa? Termasuk tatayur. Ya, karena nggak ada hubungannya bulan dengan nikah, tidak nikahnya seorang. Ya, kan kadang itu kamu anak keberapa? Saya anak ketiga. Ya, calonmu? Oh ini anak ketunggal misalnya. Oh ini namanya ini nih. Kalau kamu nikah nanti pasti salah satunya meninggal. Ya, namanya orang pasti akan meninggal. Ya, mau nikah kapanpun pasti ya bisa meninggal, pasti salah satunya meninggal, ya. Maka seperti ini, ya, itu termasuk tatayur, ya. Kalau diyakini, nah ini bisa membahayakan tauhid seseorang, ya. Contoh lainnya, wa'tiqad annahu idza wafaqa yaumal jum'ati yauma 13, yaitu merasa sial ketika bertepatan hari Jumat tanggalnya tanggal 13, ya. Ini ada keyakinan orang-orang, ya, Jumat tanggal 13, wah ini pasti ada kesialan, ada keburukan. Ini nggak boleh, ya, nggak ada hubungannya. Bahkan Jumat itu hari idnya orang beriman, hari baik, ya, hari ibadah, maka tidak ada hubungannya dengan nasib manusia, ya.
minasyahri yakunu yauman nahsin, ya. Dia percaya bahwasanya hari Jumat tanggal 13 itu adalah hari sial. Au man yatasya'am min raqmi 13 atau orang yang merasa sial dengan nomor 13. Ya. Kan tidak ada hubungannya angka dengan nasib kita, Pak. Dengan rezeki seseorang enggak ada. Hanya kadang kita naik lift itu, Pak, sering kan, Pak? Naik lift cari angka 4 itu susah, Pak. 3 loncat. Ada yang dikasih apa? 3 terus M terus 5 begitu ya. Disiasati begitu. Ya. Takut sama angka 4, bayangkan, Pak. Ya. Nanti ke-13 apa lagi, Pak? Ya. Kamar 512 51 loh, langsung 515. Dilewat itu karena takut 13 sama angka 4, bayangkan. Ya. Padahal manusia ini manusia sempurna, ya. Tapi kok bisa takut sama burung, menyerahkan nasibnya kepada kucing, ada, Pak. Lihat kucing hitam takut, Pak. Ya. Enggak ada hubungannya. Ya, makanya seorang mukmin hendaknya dia mengatakan qul inna sholati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah salat saya, ya, wa nusuki sembelihan saya, ya, artinya semua ibadah saya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak boleh ibadah salat, ruku, sujud, doa, nyembelih untuk ya jin, untuk pohon apa, untuk enggak boleh. Hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Wa mahyaya wa mamati, hidup mati saya, ya, termasuk hidup mati adalah rezeki, jodoh, punya anak, pekerjaan, sembuh dari penyakit dan lain sebagainya, ya, lillahi rabbil alamin. Semuanya kita serahkan kepada Allah Rabbul Alamin. Jangan diserahkan kepada jimat, kepada jin, kepada ya hewan, ya, ataupun lain sebagainya. Ataupun au ashabul ahad idza ra'ahum awalal yaum, ya, atau melihat sesuatu tanda kesialan, ya, apa misalnya kaca pecah, perang itu, wah, lagi bercermin, ya, waduh ini adalah keburukan misalnya, atau lagi jalan kesandung tangga misalnya, atau lagi itu nggak ada hubungannya dengan apa, Pak? Dengan kesialan, ya, yang bisa memberikan manfaat ataupun menolak madarah hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu prinsip seorang mukmin, Pak. Ya, serahkan semua hidup mati kita kepada Allah Subhanahu. Jangan diserahkan kepada hewan ataupun kesialan-kesialan, ya. Fayatasya'amu wa yarji, ya. Gara-gara dia melihat sesuatu tanda buruk, akhirnya enggak jadi, Pak. Dia pulang, ya. Fahadha kulluhu, maka semua ini wa masyabau dan yang semisalnya minal mu'taqadatul batilah, termasuk keyakinan-keyakinan yang rusak. Haramun la yajuz, hukumnya haram, enggak boleh, Pak. Ya. Nah, hati-hati ya, buka primbon apa, wah ini artinya ini, hati-hati, ya. Wa huwa syirkul asghar, dan dia bisa termasuk syirik kecil yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari kesyirikan seperti ini dan para pelakunya. Wa ilajut tasya'um, adapun obatnya, Pak. Karena semua orang pasti kadang terhinggapi, wah takut sial, takut apa begitu ya. Melihat apa, aduh kayaknya wah bakal buruk nih begitu kan, ya. Maka seperti ini menimpa siapa saja, Pak, ya. Adapun obatnya adalah at-tawakkul 'ala Allah tabaraka wa taala. Kita bertawal, bergantung hanya kepada Allah. Dengar suara burung apa, Allah Subhanahu wa taala sudah pelindung kita. Ada kucing kita melewat, Allah Subhanahu wa taala sudah apa, ya. Ada tanda ini tanda itu, Allah Subhanahu wa taala sudah, ya. Kalau memang Allah ingin terjadi, ya terjadi. Kalau enggak, ya enggak akan terjadi. Itu saja, ya. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, at-tiyaratu syirkun. Tiarah, percaya kesialan, adalah kesyirikan. Wa ma minna illa, tidak ada seorang pun di antara kita melainkan bisa terkena hal itu, ya. Walakin Allah yudhibu bitawakkul, akan tetapi Allah menghilangkannya dengan bertawakal, ya. Jadi ini bentuk yang berapa, Pak? Bentuk yang ketiga, at-tatayyur, ya. Selanjutnya yang keempat, tarkus sholati kasalan au tahawunan, meninggalkan sholat dengan malas atau meremehkan sholat, ya. Ini ya, penulis di sini memasukkan meninggalkan sholat, padahal dia kan bukan syirik, Pak, ya. Ya, bukan syirik, tapi mungkin karena dia adalah dosa yang mendekati kesyirikan, bahayanya, ya. Jadi bisa mendekati apa? Kesyirikan, ya.
meninggalkan sholat karena sebab malas. Nah, ini bahaya sekali, Pak. Amma tarikos sholati jahidan liwujubiha. Adapun orang yang meninggalkan sholat karena dia menentang kewajibannya, bukan karena malas, Pak. Emang ya menurut dia nggak wajib, ya. Au mustahzian biha, atau memperolok-olok agama ini. Ngaku Islam tapi nggak mau sholat, dia tinggalkan dengan sengaja, ya. Fahuwa kafirun kharijun min millatil Islam bittifaqil ummah. Maka para ulama sepakat orang seperti ini sudah tahu sholat itu wajib, dia nggak mau mengerjakan karena menurut saya tidak wajib, ya, atau memperolok-olok agama ini, maka dia bisa keluar dari agama Islam, ya. Adapun orang yang meninggalkan sholat karena malas, ya, maka terjadi perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha kita. Ya, ada yang berpendapat ya keluar dari Islam, ada yang berpendapat tidak, ya, tapi dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Ya. Karena Nabi SAW pernah bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, yang menjadi batas perjanjian kita antara kita dengan mereka, antara kita dengan orang-orang kufar adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar, maka barang siapa yang meninggalkan salat, dia telah kufur. Ya. Berarti ini kan bahaya sekali salat ini, Pak. Batasnya istilahnya. Begitu ini runtuh, bisa menyeberang kepada kekufuran. Waliyadzubillah. Nabi SAW juga pernah bersabda, bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri. Nah, ini makanya dinamakan sebagai kesyirikan, Pak. Syirik kecil, ya. Antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran, tarkus shalah, batasannya adalah meninggalkan salat. Kalau dia sudah meninggalkan salat, bisa nyebrang kepada kekufuran dan kesyirikan. Ya, ini sebabnya meninggalkan sholat ini masuk ke dalam syirik kecil tadi, Pak. Ya, yang malas tapi Pak, yang karena malas. Wa inda ba'dil ulama, akan tetapi menurut sebagian para ulama, orang yang meninggalkan sholat maka dia telah kufur dengan kufur akbar, berarti keluar dari Islam. Ya, karena dalil hadis-hadis tadi dan juga hadis-hadis lainnya. Ya. Meskipun dia malas, masuk tetap ke dalam hadis tersebut karena hadis yang bersifat umum. Meninggalkan sholat, ya, nggak disebutkan apakah karena menentang kewajibannya atau karena malas, nggak disebutkan. Ya, maka masuk semuanya begitu. Ya. Maka ini peringatan bagi kita sekalian agar jangan sampai meninggalkan sholat. Ya. Bagaimana Ustaz, dulu saya waktu muda pernah disuruh sholat malah malas, Ustaz. Ya. Sholat subuh malah tidur, bangun malah nggak sholat misalnya, ya, maka ya apakah bisa diganti sekarang, Ustaz? Saya sudah ngaji, sudah taubat, Ustaz, ya. Apakah bisa diganti? Jawabnya adalah tidak bisa diganti, ya, karena mengqadha sholat itu harus ada perintahnya, ya. Misalnya orang yang tidur, ya, man sholatin au nasiyah, barang siapa yang tidur atau kelupaan sholat, maka hendaknya dia menggantinya ketika dia ingat. Ya. Nah di sini ada dalilnya nih. Oh berarti kalau lupa atau ketiduran boleh diqadha. Ya. Begitu pula misalnya wanita yang haid, ya kan? Kata Aisyah, umir Nabi qadha'i syiyam malam numar bi qadha'i as-shalah. Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, tapi kami nggak diperintahkan untuk mengqadha salat. Ya. Berarti qadha itu harus ada perintahnya dulu. Nggak bisa loh, salat kan wajib. Ya, saya haid berarti saya harus mengqadhanya, enggak, ya. Tunggu perintahnya dulu qadha itu, ya. Kalau ada perintahnya ya diqadha, kalau nggak ada perintahnya nggak bisa diqadha, ya. Lah terus bagaimana Ustaz, dulu saya meninggalkan sholat banyak, ya, maka ya caranya adalah dengan bertaubat, sudah minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan perbanyak sholat sunnah, ya, untuk nambal itu. Ya, Nabi SAW pernah bersabda, awalu ma yuhasabul bihil abdu yaumal qiyamati sholatu, yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Fa in kana tamatan kutibat lahu tammah, kalau sholatnya sempurna maka ditulislah sempurna. Nanti mulai bapak-bapak balik sampai meninggal sempurna, Pak, wudunya bagus, sudah khusyuk apa sempurna, ya. Dan semua amalannya pun akan sempurna, sudah dianggap sempurna semua, Pak. Ya, tapi kan susah, Pak, ya kan? Makanya pentingnya kita mendidik anak-anak itu dari awal, ya, biar itu sempurna, Pak. Ya. Nah, kalau ada kekurangan, maka Allah berkata kepada para malaikat pencatat amal, unzuru fi kitab, coba dilihat catatan amalnya.
apakah dia punya sholat tambahan apa enggak untuk menambal itu yang kurang, begitu ya. Maka bagi mereka yang dulunya mudanya nakal ya, suka meninggalkan sholat, bertobat kepada Allah, tangisi dan memperbanyak sholat sunnah. Kemudian yang terakhir di sini, yang kelima ya, di antara bentuk syirik kecil adalah i'tiqadun naf'i aw syifai fi asya lam yaj'alhallahu subhanahu wa ta'ala sababan lidzalika, yaitu keyakinan manfaat atau kesembuhan dari hal-hal yang Allah tidak menjadikannya sebagai sebab ya. Meyakini sesuatu, batu atau apa ya, bisa memberikan manfaat, padahal Allah tidak menjadikannya sebagai sebab ya, baik manfaat atau kesembuhan ya. Artinya Allah menjadikannya sebab baik secara syar'i maupun secara kauni ya. Misalnya kalau obat, kita berobat ke dokter ya, maka obat itu Allah jadikan memang secara secara logis begitu Pak ya, secara alami obat itu bisa menyembuhkan penyakit itu karena sudah ada penelitiannya, sudah ada percobaannya, obat ini bisa menyembuhkan ya. Maka saat itu ketika kita ya ingin sembuh minum obat itu boleh Pak. Tapi ada suatu benda ya, ini dengan ini maka penyakitnya akan hilang begitu ya. Padahal secara logika ya, penelitian nggak nyambung ya. Begitu pula secara syar'i ya, itu bukan ruqyah yang syar'i, bukan di Al-Qur'an juga nggak ada, di hadis juga ada, maka saat itu adalah juga bisa termasuk ke dalam kesyirikan ya. Mithlu ma ya'taqidu ba'dun nas, sebagaimana yang diyakini oleh sebagian manusia, anna tamaima wal huruza awil wada' aw ba'da anwa'il hilaq al ma'daniyah awil azaim syirkiyah wa ghairiha, sebagaimana keyakinan sebagian manusia bahwasannya jimat-jimat ya, ataupun gelang-gelang ataupun benda-benda keramat dan lain sebagainya, itu yang bisa memberikan kepada mereka manfaat ya, atau benda-benda yang diberikan oleh dukun atau penyihir ya, penglaris dan lain sebagainya ya, atau keyakinan yang diyakini dari bapak-bapak mereka atau kakek-kakek mereka ya, kalau pakai ini ya maka bisa bermanfaat ya. Fayakumuna bitalika, maka mereka gantungkan benda-benda itu di leher-leher mereka, di tangan-tangan mereka ya, diberikan kepada anak-anaknya, pakai ini nak biar selamat ya. Atau ditempel, misalnya ditempel di mobil ya, pakai ini tulisan ini nih, pas dijaga sama malaikat misalnya. Atau dipajang di dinding misalnya, pakai ini Pak, insyaallah laris ya. Ini pasang foto saya, nanti laris ya. Seperti ini enggak? Tidak ada hubungannya, apalagi fotonya jelek serem begitu kan. Kalau fotonya itu iklan bagus begitu ya, belilah ini, maka ini mungkin secara kauni, secara logis bisa mungkin memancing manusia. Tapi kalau sudah cuma foto saja, nggak ada hubungannya dengan dagangan itu, dan dia meyakini foto itu bisa bermanfaat ya, bisa menarik pandangan manusia akhirnya dibeli di tempat dia ya, maka seperti ini adalah ya seharusnya diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Karena yang bisa mendatangkan rezeki, mendatangkan pembeli ya, mendatangkan kesembuhan, memberikan manfaat hanya Allah Subhanahu wa taala, dan sebabnya yang dijadikan pun adalah harus jelas ya. Kalau sebabnya kesembuhan adalah obat ya jelas. Karena ada ya Allah jadikan secara sunatullah, secara alam ini memang obat ini zatnya bisa menyembuhkan penyakit tersebut gitu. Tapi ketika ya penyakitnya digosok telur ya, gosok-gosok kemudian penyakitnya pindah ke telur Pak. Nah seperti ini nih pasti adalah bentuk kesyirikan, yaitu meminta bantuan kepada jin ya. Maka seperti ini ya, ala sayyarati, mereka tempelkan di mobil mereka, kadang ditempel begitu Pak ya. Termasuk ayat-ayat Al-Qur'an Pak. Ayat-ayat Al-Qur'an itu bukan untuk ditempel, ayat Al-Qur'an untuk dibaca. Ketika sholat dibaca, dihafal ya, di tilawah baca Quran. Ini ditempel Pak, lock biar aman gitu kan, biar setannya takut, bukan Pak ya. Ayat Al-Qur'an itu untuk dibaca, diamalkan
ya, bukan menjadi hiasan nakut-nakuti orang dan lain sebagainya, bukan, ya. Maka ya termasuk yang ditempelkan di mobil-mobil mereka atau di rumah-rumahnya, ya. Maka ini adalah ya termasuk ditakutkan ya kita bergantung kepada benda tersebut, ya. Hati kita bergantung, bertawakal kepada itu. Inilah yang menyebabkan, ya. Maka ketika kita ya menggantungkan kepada sebab yang tidak syar'i, ya, maka saat itu kita telah berbuat syirik kecil. Apalagi kalau benar-benar inilah yang menyebabkannya, ya, mempersekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala, bisa terjatuh kepada syirkul al-akbar, ya. Yaz'umuna annaha tadfa'ul aina. Mereka meyakini apa yang mereka gantungkan, apa yang tempel tersebut itu bisa menolak keburukan, ya. Au tajlibun naf'a, atau bisa menarik kebaikan untuk mereka. Au tarfa'ul bala, bisa mencegah atau mengangkat musibah, ya, atau menolaknya. Fahada kulluhu biduni syakin yunafi tawakkul 'ala Allah. Maka semua itu menafikan ketergantungan kita kepada Allah, ya. Tergantung kepada jimat-jimat dan lain sebagainya, ya. Hendaknya seorang dia bertawakal hanya kepada Allah. Wala yanfa'ul insan, dan tidak bermanfaat bagi orang tersebut. Wa qad yasilu ila syirki idza taqadal insanu fi hadil asya' annaha tanfa'uh. Bahkan bisa mencapai derajat kesyirikan apabila dia meyakini bahwasanya benda itu bisa memberikan manfaat, ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa yang menggantungkan jimat, maka dia telah berbuat syirik. Hadis riwayat Ahmad. Wa fa'ilu hadhil asya', orang-orang yang melakukan perbuatan seperti ini musyrikun syirkan akbar, ya. Kalau sampai dia meyakini itu adalah bermanfaat selain Allah Subhanahu wa taala, dia telah melakukan syirik besar. Ini taqada anna hadhil asya' tanfa'u aw tadur min dunillah, ketika dia meyakini benda-benda itu bermanfaat atau bisa membahayakan selain Allah, ya. Maka dia pun beribadah menggantungkan dirinya kepada benda tersebut. Ya, jimatnya dikasih apa, ya, dan berupa senjata-senjata ampuh keramat begitu, dimandikan setiap hari apa. Kenapa dimandikan, Pak? Ya, takut kualat, Pak. Nah, ya. Kalau nggak dimandikan nanti dia marah. Nah, takut dia. Ya, takut kepada benda, ya, kepada pisau yang harusnya dipakai untuk ya motong apa bisa, ya. Jadi dia malah mandikan, dia taruh, dia muliakan, dia beribadah kepada benda-benda tersebut, ya. Maka inilah bahayanya syirik. Syirik itu bisa menjatuhkan kedudukan manusia yang awalnya dia hambanya Allah jadi hambanya makhluk. Yang dia dijadikan khalifah di atas muka bumi ini, dia justru menjadi ya budaknya, ya. Takut sama hewan, kadang berebut kotoran hewan, Pak, ya. Karena memang ya ini barokah begitu, bertabaruk dengan kotoran hewan, bayangkan, Pak. Jadi manusia itu ketika kepada kesyirikan hilang akalnya, Pak. Akalnya seperti hilang, ya. Dia persembahkan untuk, ya, kadang ada yang nyembah tikus, bayangkan, Pak, ya. Ada kuil khusus tikus, ya. Apalagi ketika keluar tikus yang warna putih itu, wah, itu dikejar-kejar, ya. Kotorannya dioles-oles, bayangkan, Pak, tikus. Makanya kesyirikan itu benar-benar bahayanya di situ, Pak. Orang jadi tunduk kepada jimat-jimat, kepada senjata-senjata, kepada hewan-hewan, ya. Padahal manusia mulia diberikan akal, ya. Makanya tauhid Islam ini mengembalikan manusia kepada posisinya mulia sebagai hamba Allah, ya. Amma idza taqada annaha tusabbibun nafa, tapi kalau dia meyakini bahwasannya benda-benda tersebut bisa memberikan manfaat atau bisa memberikan bahaya, ya, tapi Allah lah yang memberikan hal itu, maka ini adalah syirik kecil, yaitu syirik fil asbab, ya. Artinya tidak sampai tahap peribadatan, Pak, ya. Ya. Tapi dia meyakini misalnya yang menyembuhkan saya adalah obat ini, begitu. Ya, memang secara ya emang ada, tapi dia ya meyakini obat itu, maka di ucapannya inilah terjadi apa? Syirik kecil. Tapi kalau sudah sampai keyakinan ada yang bisa memberikan manfaat selain Allah Subhanahu wa taala, berarti dia sudah membuat tandingan bagi Allah, itu syirik besar, ya.
Jadi ini Pak, di antara syirik-syirik kecil ya, ada 5 yang disebutkan oleh penulis di sini, yaitu yang pertama adalah riya, yang kedua adalah tatayur, atau yang kedua adalah bersumpah dengan selain Allah atau ucapan-ucapan yang memiliki persamaan makhluk dengan Allah. Kemudian yang ketiga tatayur, yang keempat adalah meninggalkan sholat karena malas, dan yang kelima adalah meyakini sebab-sebab ya selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Insyaallah kita akan lanjut masuk kepada dosa-dosa besar yang lain ya pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Sampai di sini silakan apabila ada pertanyaan baik terkait materi ataupun di luarnya, wallahu taala alam. Silakan jika memang ada pertanyaan. Bismillah. Iya. Ya. Menyandingkan kalimat Allah dengan Nabi Muhammad SAW ada tidak mengapa. Ya. Jadi kita nulis dalam Al-Qur'an misalnya ya, asyhadu alla ilaha illallah wa rasulullah misalnya kan, kok sama Allah dengan Muhammad gitu, tak turunin sedikit, enggak usah ya. Jadi sebenarnya pada asalnya tidak mengapa, Pak. Ya. Namun yang justru adalah artinya untuk apa ya kita memajang nama tersebut ya. Maka disitulah yang justru sebenarnya adalah perlu dipertanyakan. Adapun pemajangnya atau nama Allah dan Nabi Muhammad secara sejajar saja sebenarnya tidak ada masalah ya, sebenarnya tidak ada masalah baik itu dipajang ataupun di tulisan ya, kan bisa saja Allah Muhammad begitu kan ya. Kadang Rasulullah saja sejajar begitu kan. Maka seperti ini adalah tidak mengapa pada dasarnya. Ya. Cuman justru yang perlu kita kritisi adalah ketika terkadang masjid itu dihias-hias ya. Yang justru Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan ya, mengabarkan kepada kita justru di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat an tuzakhraful masajid, ketika masjid-masjid dihias-hias begitu ya. Maka ya wallahu ta'ala alam ya, masjid adalah fungsinya itu yang lebih utama ya. Adapun hiasan-hiasannya kadang ya dengan ya, apalagi kalau kita lihat di masjid-masjid ya, tapi kan di masjid di sana juga saat misalnya di Masjidil Haram ya, itulah memang salah satu tanda-tanda ya, memang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya masjid sederhana dan yang paling utama memang adalah fungsinya ya, wallahu ta'ala alam ya. Jadi kalau apakah di situ ada bentuk kesyirikan, bukan, wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu sekalian? Silakan Bapak. Gimana? Injak telur Pak ya. Nah, bagaimana kalau misalnya ketika mau kawinan nginjak telur dulu? Ya. Maka seperti ini adalah termasuk, pertama dia adalah sesuatu yang diharamkan jelas Pak. Ya. Dan juga dari masalah keyakinan bisa masuk ke dalam kesyirikan. Ya. Karena terkadang ada telur itu kalau nggak pecah misalnya, wah berarti nanti ya, kalau pecah berarti punya anak misalnya, gitu ya. Kalau nggak pecah misalnya karena sudah digodok dulu misalnya, diinjak, ya. Maka seperti ini adalah tidak ada hubungannya dengan rezeki seseorang, dia memiliki anak atau tidak ada hubungannya sama sekali. Ya. Maka jangan sampai kita menggantungkan keturunan punya anak dengan telur tadi. Lah kamu kan nggak punya anak gara-gara dulu sih nggak mau pecah telur misalnya, ya. Maka seperti ini adalah menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab, begitu Pak. Ya. Sebabnya anak bukanlah telurnya ayam itu, enggak ada hubungannya sama sekali. Ya, maka seperti ini, kalaupun misalnya, waduh, Ustadz bagaimana saya dulu gara-gara nggak pecah telur saya nggak punya anak Ustadz, ya itu hanya was-was saja. Ya sudah, bertawakal kepada Allah, minta terus sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalaupun misalnya nggak punya anak, ya sudah qadar Allah. Ya, karena banyak manusia-manusia terbaik di dunia ini juga nggak punya anak. Seperti misalnya Aisyah, ya belum punya anak. Ya. Jadi ya sudah, ya bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu. Jangan sampai justru yakin kepada kesyirikan tersebut. Wallahu ta'ala alam. Ada lagi pertanyaan dari Bapak sekalian?
Silakan, Mas. Hmm. 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 Iya. Ketika kita menggantungkan ibadah ataupun nasib kita kepada selain Allah, itulah yang dimaksud kesyirikan. Ya. Ketika kita menggantungkan suatu peribadatan, ya. Ibadah di sini banyak, Mas. Ibadah itu bukan hanya fisik, ya. Tapi ibadah itu mencakup keyakinan, ucapan, dan juga ya amal perbuatan. Maka semua bentuk ibadah ini tidak boleh diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu pula dengan yang kaitannya dengan nasib manusia, nasib kita, nasib hidup kita, ya. Maka kita serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya kita serahkan kepada makhluknya, ya, padahal hal itu adalah tidak pantas diserahkan kecuali hanya kepada Allah, maka disitulah kesyirikan. Ya. Tapi kalau memang itu memang ya tidak ada kaitannya dengan misalnya untuk keputusan apa misalnya, ya memang itu tergantung dari keputusannya Pak Lurah atau apa misalnya, ya sudah nggak ada masalah dalam urusan duniawi yang memang hal tersebut adalah tidak ada kaitannya dengan peribadatan atau nasib hidup seseorang itu. Tapi ketika hal tersebut masuk ke dalam ranah ibadah, ya maka satu tidak boleh kita katakan ya ini semua adalah karena makhluknya, ini semua adalah kalau bukan karena makhluknya maka tidak akan begitu, jangan, ya. Namun yang paling utama adalah seorang mukmin muslim dia selalu kaitkan kehidupannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalaupun ketetapan semuanya adalah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terbaik memang. Itu. Mas ya. Wallahu ta'ala alam. Ya. Jadi ada pertanyaan? Izin bertanya Ustadz. Orang bicara dengan obat ini sembuh, berobat ke dokter itu sembuh, apakah ini termasuk syirik kecil? Ya tidak, ya. Ketika seseorang dengan obat ini sembuh, dengan dokter itu sembuh, ya ketika itu sifatnya adalah pengabaran, ya dokter sana aja, berobat dengan itu sembuh, ya maka ini bukan termasuk syirik, ya. Meskipun ketika memang di situ ada keyakinan dia semua yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala, itu tetap keyakinan seorang mukmin, ya. Kalaupun dia mengabarkan ini saya minum obat ini sembuh nih, ya, maka itu bukan syirik, bukan kesyirikan, ya. Itu menggambarkan sebuah sebab aja dan memang sebab itu terjadi gitu kan, ya. Kecuali apabila memang ini bukan pengabaran, ya. Tapi ya dia meyakini bahwasanya obat inilah yang menyembuhkan, itu, ya, obat inilah yang menyembuhkan saya. Maka saat itu ini bisa masuk kepada syirik kecil. Ya, maka seorang hendaknya dia mengatakan yang menyembuhkan saya adalah Allah Subhanahu wa taala melalui obat ini. Itu adalah yang paling baik, ya. Kemudian yang kedua, saya merasakan seperti mata kiri bergetar. Nah ini, ya. Istilahnya apa? Kedutan gitu, kedutan. Atau kupingnya gatal misalnya, ya. Ada kalau kedutannya di sini ini rezekinya begitu. Saya sering merasakan mata ini bergetar. Akan terjadi hal-hal buruk. Apakah ini termasuk syirik kecil? Nah, ini termasuk kali ini, Bu. Ya. Jadi karena tidak ada hubungannya kedutan, ya.
dengan rezeki ataupun dengan musibah. Ya. Kadang ada yang kedutannya parah Pak, sampai bergetar gitu. Tapi ya tetap nggak ada musibah apa-apa. Ya. Jadi kalau ini ya Bu, jadi kedutan itu bukanlah pertanda. Ya. Kecuali kalau memang ada jin Pak, ya kadang ada. Jadi di badannya itu memang ada setannya Pak, ada jinnya. Ya. Jadi jinnya yang bisa bikin kedutan itu Pak. Ya, dan jinnya memang tahu mungkin ya, nggak tahu dari mana dia. Ya. Oh ini ada yang mau ini gitu kan. Dia bikin itu kedutan itu. Ya. Sehingga ini was-was juga dari syaitan, ya. Maka seperti ini adalah kesyirikan Bapak sekalian. Jadi jangan kita meyakininya, ya. Meskipun itu betul, wah betul. Tapi saya setelah kedutan itu Ustaz dapat rezeki Ustaz misalnya, ya. Nah, itu tidak boleh diyakini Bapak sekalian. Langsung kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Semuanya, ya tidak ada daya kecuali Allah. Yang ngasih rezeki ya Allah, ya. Kedutan itu juga rezeki sebenarnya, ya kan? Mungkin karena kedutan itu ada apa begitu ya, juga perlu diperiksakan ke dokter juga mungkin. Ya, jadi itu tidak boleh diyakini. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan lagi dari Bapak sekalian? Yang masih ada? Tapi jika tidak ada, kita cukupkan Bapak sekalian pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan manfaat dari apa yang telah kita pelajari, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita penjagaan dari segala bentuk dosa-dosa, khususnya dosa kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil, bagi kita, anak keturunan kita, ataupun orang-orang yang kita cintai. Dan ini mungkin akhir dari apa yang bisa kita bahas. Apabila ada kesalahan, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apabila ada benar, semuanya adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Aku qouli hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallama alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.